Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nunung Hairiah dari Prodi Pendidikan PG PAUD kelas reguler plus Universitas Pancasakti Bekasi, Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan tugas sebagai pengganti UAS pada mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sejarah hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu? Pengertian dari hak asasi manusia adalah secara formal, konsep mengenai hak asasi manusia lahir ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu diantaranya Dr. Darji Darmodiharjo, Sarjana Hukum. HAM adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Menurut Mr. Kuncono Purbo Pranoto, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan hakikatnya. Dan yang ketiga, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung Tuhan yang Maha Pencipta sebagai suatu yang bersifat kodrati. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan di dunia. Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia di dunia. Momen tersebut diperingati oleh setiap umat manusia di dunia sebagai harapan semoga penegakan hak asasi manusia akan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena masih banyak kasus pelanggaran HAM secara nasional maupun internasional, baik ringan maupun berat, belum tertangani secara maksimal. Pengakuan serta perjuangan hak asasi manusia di dunia ditandai dengan berbagai macam dokumen-dokumen, diantaranya yaitu Magna Carta, Bill of Rights, Deklarasi Amerika Serikat, Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia di Prancis, dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap orang dan setiap badan masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan melalui tindakan progresif, baik secara nasional maupun internasional. Namun, manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara, status manusia individual akan menjadi status warga negara. Pemberian hak sebagai warga negara diatur dalam mekanisme kenegaraan. Beberapa langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia. 1. Mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan positif. Kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Ketiga, peningkatan, penghayatan, dan pembudayaan HAM pada segenap elemen-elemen masyarakat. Keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran hukum, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani hak asasi manusia, membentuk pusat kajian hak asasi manusia, dan meningkatkan peran aktif media massa. Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak paling individu dan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara yang merupakan seperangkat hak yang melekat. Pada hakikatnya, keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demikianlah paparan dari sejarah hak asasi manusia. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan maupun penulisan. Semoga
tugas yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.